Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidayali dari kelas AK 706. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan tema pengendalian internal. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu definisi pengendalian internal. Yang kedua, ada tujuan pengendalian internal. Yang ketiga, ada komponen pengendalian internal. Dan keempat, ada penilaian risiko, kemudian ada sistem informasi, dan keenam, ada komunikasi dan pemantauan. Untuk yang pertama dulu itu definisi pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang dan dijalankan oleh manajemen serta seluruh personel organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai. Pengendalian internal tidak hanya terbatas pada prosedur akuntansi, tetapi mencakup kebijakan, struktur organisasi, perilaku sumber daya manusia, serta pemanfaatan sistem dan teknologi informasi. Melalui pengendalian internal, organisasi dapat mengarahkan dan mengendalikan aktivitas operasional, menjaga keamanan aset, serta meminimalkan risiko terjadinya kesalahan maupun kecurangan. Dengan demikian, pengendalian internal berfungsi sebagai mekanisme penting dalam menjaga keberlangsungan dan kredibilitas organisasi. Lalu, yang kedua ada tujuan pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal pada dasarnya merupakan proses manajemen terhadap risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Tujuan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori utama. Pertama, tujuan strategis, yaitu mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran jangka panjang entitas. Kedua, tujuan pelaporan keuangan, yang bertujuan memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara andal, bebas dari salah saji material, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang ketiga, ada tujuan operasional yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam kegiatan sehari-hari. Yang keempat, ada tujuan kepatuhan, yaitu memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan internal yang berlaku. Lalu ada komponen pengendalian internal. Menurut International Standard on Auditing atau ISA 315, pengendalian internal terdiri dari 5 komponen yang saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang terintegrasi. Kelima komponen tersebut meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, sistem informasi dan komunikasi, kegiatan pengendalian, serta pemantauan. Setiap komponen memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam mendukung efektivitas pengendalian internal secara keseluruhan. Kelemahan pada salah satu komponen dapat mempengaruhi kinerja sistem pengendalian internal secara menyeluruh. Berikutnya, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi utama dari sistem pengendalian internal. Komponen ini mencerminkan sikap, kesadaran, dan tindakan manajemen serta pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap pentingnya pengendalian internal. Lingkungan pengendalian yang kuat ditandai dengan adanya integritas, nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, serta struktur organisasi yang jelas. Lingkungan ini menciptakan budaya disiplin dan kesadaran pengendalian atau kontrol conscientiousness di dalam organisasi, sehingga karyawan memahami pentingnya menjalankan tugas sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Lalu ada lingkungan pengendalian pada entitas kecil. Pada entitas berskala kecil, lingkungan pengendalian seringkali bersifat informal dan tidak terdokumentasi secara tertulis. Dalam kondisi ini, sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang dianut oleh pemilik atau manajer memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap
efektivitas pengendalian internal. Komunikasi nilai etika biasanya dilakukan secara lisan dan melalui keteladanan pemimpin. Oleh karena itu, auditor dalam menilai lingkungan pengendalian pada entitas kecil lebih banyak mengandalkan wawancara, observasi, dan pemahaman terhadap perilaku manajemen dalam menghadapi berbagai situasi operasional. Lalu berikutnya ada penilaian risiko. Penilaian risiko merupakan proses mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, khususnya tujuan pelaporan keuangan. Dalam perspektif entitas, penilaian risiko bertujuan untuk menentukan risiko-risiko signifikan serta merancang pengendalian yang sesuai untuk mengelolanya. Dari perspektif auditor, pemahaman atas proses penilaian risiko entitas membantu dalam menilai besarnya risiko salah saji material. Proses ini mencakup penilaian terhadap perubahan lingkungan operasi, sistem baru, pertumbuhan usaha, serta pertumbuhan standar akuntansi. Lalu berikutnya ada penilaian risiko pada entitas kecil. Pada entitas kecil, umum proses penilaian risiko umumnya dilakukan secara informal dan tidak terkomunikasi. Manajemen bisa mengidentifikasi dan menanggapi risiko melalui pengalaman dan diskusi langsung. Auditor perlu menilai apakah risiko-risiko yang relevan telah diidentifikasi, seberapa besar dampak dan kemungkinan terjadinya, serta bagaimana manajemen merespon risiko tersebut. Apabila ditemukan kelemahan atau tidak adanya proses penilaian risiko, auditor wajib mengkomunikasikan kondisi tersebut pada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab. Lalu ada faktor risiko yang diperhatikan, itu ada perubahan lingkungan operasi, dua ada sistem dan teknologi baru, lalu ada pertumbuhan cepat, kemudian ada model bisnis atau produk baru, dan yang terakhir ada perubahan standar akuntansi. Berikutnya ada sistem informasi. Sistem informasi berperan dalam menyediakan informasi yang andal dan relevan bagi manajemen dalam mengelola entitas serta menyusun laporan keuangan. Sistem ini mencakup infrastruktur teknologi, perangkat lunak, sumber daya manusia, prosedur, dan data. Sistem informasi yang efektif mampu mengidentifikasi, mencatat, dan memproses transaksi secara akurat, serta menyajikan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Dalam konteks pengendalian internal, sistem informasi mendukung tercapainya tujuan pelaporan keuangan dan pengendalian operasional. Lalu ada komunikasi. Komunikasi merupakan bagian internal dari sistem informasi dan berperan penting dalam efektivitas pengendalian internal. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa kebijakan, prosedur, serta tujuan pengendalian internal dipahami oleh seluruh karyawan. Melalui komunikasi yang baik, setiap individu dalam organisasi mengetahui peran dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga pengendalian internal dapat dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan. Lalu ada kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa arahan manajemen telah dilaksanakan dengan semestinya. Kegiatan ini merupakan respon langsung terhadap risiko yang telah diidentifikasi dan berfokus pada aktivitas operasional sehari-hari. Contoh kegiatan pengendalian meliputi pemisahan tugas, otorisasi transaksi, rekonsiliasi, serta pengamanan fisik atas aset. Dengan adanya kegiatan pengendalian yang memadai, risiko kesalahan dan kecurangan dapat diminimalkan. Lalu ada pemantauan atau monitoring. Pemantauan merupakan proses penilaian berkelanjutan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal. Tujuan pemantauan adalah memastikan bahwa pengendalian berjalan sesuai dengan yang dirancang dan tetap relevan terhadap perubahan kondisi lingkungan.
Pemantauan dapat dilakukan melalui aktivitas rutin manajemen maupun evaluasi berkala, seperti audit internal. Selain itu, sumber informasi dapat berasal dari pihak eksternal seperti keluhan pelanggan dan temuan auditor eksternal juga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sistem pengendalian internal. Jadi kesimpulannya, yang pertama, pengendalian internal penting bagi efektivitas perusahaan. Yang kedua, membantu manajemen dan mengidentifikasi dan mengatasi masalah. Yang ketiga, menjadi dasar evaluasi pengelolaan perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih.